Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Semarang. Kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Emosional yang dirasa dalam pengalaman belajar yaitu cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Lalu tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Lalu setelah itu saya merasa gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktek kucing bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Setelah itu saya merasa optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Lalu, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar saya, yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat observer. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya mampu mengembangkan kompetensi saya melalui praktek proses coaching dengan menggunakan alur tirta, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun supervisor atau pengamat. Saya mempraktekkan proses coaching. Saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sehingga manfaat proses coaching tercapai, yaitu dapat membantu coachee mendapatkan solusi apa permasalahan yang dimilikinya, mengambil keputusan, mempersiapkan tindakan rencana ke depan dari coachee, dan memperbaiki serta meningkatkan performa, kinerja, maupun produktivitas. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam proses coaching, proses menuntun yang dilakukan guru atau coach kepada murid atau coachee untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Dalam proses coaching, guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid agar memperoleh solusi yang diharapkan dari murid sendiri. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang murid dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan, memahami murid secara terus-menerus, serta membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan murid, mengamati dan menilai kesiapan belajar serta minat murid dan profil murid. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensi dalam kaitan untuk mencari tahu tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh murid,
Maka sudah seharusnya seorang guru memiliki cara dan metode untuk dapat mengeksplor kemampuan diri murid dalam kaitannya menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapinya agar dapat menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Seorang guru akan menerapkan kucing dengan menentukan tujuan terlebih dahulu, mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan menggali kekuatan murid sehingga murid tersebut mampu membuat rencana aksi dan dapat memberdayakan kekuatan yang dimiliki sampai akhirnya mampu membuat komitmen yang bertanggung jawab. Keterkaitan kucing dengan pembelajaran sosial emosional. PSE adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. PSE atau pembelajaran sosial emosional juga mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. PSE atau pembelajaran sosial emosional mencoba untuk memberi keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai pendidik dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran sehingga anak dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Dalam tahap guru sebagai coach pada PSE atau pembelajaran sosial emosional, peran guru adalah menjadi relasi yang setara bagi murid yang dapat memberdayakan kemampuan murid lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid untuk bisa menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar masalah yang dihadapinya itu dapat diselesaikan menurut cara yang ditemukannya sendiri. Keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah sangat berkaitan atau berhubungan erat dalam keterampilan kucing yang diawali dengan paradigma berpikir kucing. Prinsip-prinsip dalam kucing yang menggunakan alur tirta semua bertujuan untuk memberdayakan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, untuk mengembangkan kompetensi dirinya, maka keterampilan kucing sangat perlu untuk dimiliki dan diterapkan. Keterampilan kucing diawali dengan paradigma berpikir kucing, yaitu fokus pada kucing, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip kucing dikembangkan dari 3 kata kunci, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan teman sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip kucing tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Seorang coach harus menguasai 3 kompetensi kucing. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Adapun 3 hal yang bisa menghambat dalam kompetensi mendengarkan aktif. Yang pertama, asumsi atau memberikan anggapan tertentu. Yang kedua, melabel atau judgment. Yang ketiga, asosiasi atau mengkaitkan dengan pengalaman pribadi. Dalam percakapan kucing tersebut ada sebuah alur percakapan. Kucing yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan kucing menjadi efektif
dan bermakna yaitu alur Tirta. Kucing Tirta atau alur Tirta. T yaitu tujuan, menyepakati topik pembicaraan. Lalu I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta data yang ada. R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. T, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Begitulah alur dari alur Tirta. Alur percakapan kucing Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan kucing untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri.